nggak sih, ini tuh kue kering ya, termasuk sus lah ya. Ini aku bikin dari pas Ramadan guys. Masih enak, cuman enggak menggunakan isian coklat atau apa, enggak ya. Ini asin gurih. Ini kalau dijual lumayan juga, cuma karena toplesnya plastik aja kayak gini ya, nggak terlalu renyah banget sih. Lagi pula udah dari pas seminggu sebelum lebaran ya, Idul Fitri kemarin, masih enak pula lagi. Jadi sus ini termasuk kue kering yang tahan lama ya, tahan lama banget, masih enak dan nggak jamuran. Ini aku coba ngetes ya. Lebaran itu bulan apa sih kemarin? Bulan Mei ya, Mei Juni, April Mei Juni. Jadi kalau mau produksi lebih dari 3 bulan ya, ini masih bagus, kadaluarsanya masih panjang. Jadi istilahnya 3 bulan itu nggak apa-apa gitu. Kue kering ini bagus banget guys. Bahannya apa? Ini agak besar ya aku bikin. Bahannya cuman butter doang ya. Butternya itu aku pakai berapa ya, sekitar 100 gram. Tepungnya aku pakai tepung protein rendah. Tepungnya itu aku sangrai dulu ya, sekitar 200 gram. Jadi butter 100 gram, terigunya 200 gram. Untuk takar airnya juga aku pakai di 100 ml aja. Jadi perbandingan antara butter sama airnya sama ya, sekitar 100 ml dan 100 gram butter atau mentega. Nah yang pertama itu air dulu tentunya ya, air. Terus dimasak dengan garam ya, kasih garam secukupnya aja. Terus ditambahin mentega ya, atau butter, atau mau pakai margarin juga bisa. Terus sampai mendidih. Setelah itu baru masukkan terigunya, diaduk sampai rata ya. Kalau udah mendidih, masukin tepung, apinya harus dikecilin. Untuk telurnya bisa 3 butir ya, yang besar-besar, atau 4 yang kecil-kecil. Jadi dengan takar 200 gram telurnya itu 3 butir aja udah cukup guys. Dan supaya rasanya tuh gurih, biasanya aku tambahin dengan garam. Selain garam apa ya, oh ini kaldu bubuk rasa ayam. Bisa pakai masako, bisa pakai bumbu kaldu ya, pokoknya bumbu kaldu rasa ayam atau rasa sapi. Ini hasilnya malah lebih gurih teman-teman. Kenapa? Karena enggak aku kasih topping coklat. Jadi kalau sus yang gurih asin itu enggak pakai topping coklatnya, enggak pakai topping coklat. Dimakan gini aja tuh udah enak, udah gurih dari asin menteganya atau butternya juga berasa. Oh ya jangan lupa, ketika udah dingin adonannya, masukin telur satu persatu ya, plus baking powder. Nah, di sini baking powdernya aku cari yang bagus ya. Kualitasnya itu kalau biasa pakai tuh Hercules tuh yang double acting ya. Kenapa double acting? Karena adonan sushi itu kan berat. Jadi kalau yang double acting itu lebih mumpuni lah ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau pakai yang biasa, yang umum. Aku pakai biasanya cap kupu-kupu ya. Dua-duanya bagus ya. Tergantung, kalau biasanya beli double acting kayak merek Hercules itu ya, baking powdernya ada di toko bahan kue yang lengkap banget. Tapi kalau yang cap kupu-kupu itu di mana aja bisa ada, di pasar tradisional juga, di toko bahan kue juga ada gitu, lebih mudah didapat. Jadi itu ya teman-teman, dan ini rasanya juga masih enak walaupun udah lebih dari 2 bulan ya. Beneran deh, gak nyangka banget. Jadi kalau maupun jualan tuh udah ada takar periodenya.
mau yang sampai 3 bulan juga nggak apa-apa, bagus ya, masih renyah kok, masih renyah. Karena kalau kayak gini kan kalau ditaruh di plastik yang kedap udara tuh malah lebih awet garingnya. Sama kayak susu yang buatan pabrik itu ya, itu juga masih enak lah, walaupun penyimpanannya itu kan cuma plastik doang ya, dikemas sama mika gitu. Rasa kedap udara dia akan garing. Beda kalau di toples kayak gini, pastinya agak sedikit berkurang aja. Lagi sudah di atas 2 bulan ya. Gitu ya teman-teman. Jadi bikin sus itu juga lebih awet menurut aku ya. Garingnya itu tahan lama ya, dan nggak jamuran. Yang penting apa? Tips dari aku, pembakarannya harus bagus ya. Jadi jangan sampai dalamnya itu masih basah. Lihat dari bagian bawahnya. Bagian bawahnya tuh udah kecoklatan gini ya. Terus warnanya juga benar-benar coklatan, garing. Terus kita tes, pas kita pukul-pukul kayak gini, dia ada bersuara renyah gitu ya, tok gitu kan. Jadi lumayan bertahan lama gitu. Biasanya awal-awal aku bikin sus itu sering banget dia jamuran guys, apalagi kalau dikasih topping coklat gitu. Nah, supaya pembelajaran aja nih kita tes sampai dalamnya ya. Dalamnya tuh harus garing kopong kayak gini. Ini awet berbulan-bulan ya, awet berbulan-bulan. Jangan sampai pembakaran kue sus itu tidak sampai kering di dalamnya, jadi dia mudah jamuran gitu. Tes kalau udah panggang, tes ambil satu, terus kita lihat dalamnya kering apa enggak. Kalau masih agak basah-basah dipanggang lagi. Kalau seperti saya ini, saya tes gini ya, ternyata awet loh, udah 3 bulan masih bisa dan masih enak tanpa jamuran. Padahal cuma dikasih tutup toples yang biasa aja. Ini kan toples plastik ya gitu. Dan memang harus plastik. Kenapa? Kalau toplesnya kaca itu dia akan lembab dingin gitu ya. Tapi kalau dia toplesnya plastik agak lebih awet. Gitu aja sih teman-teman tips dari aku ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.